Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di mana dua orang lainnya itu? Ketika Shihao kembali ke dunia nyata dan benar-benar menyelesaikan kelahirannya kembali, dia menyadari bahwa batu pemukul ilahi dan kaisar kupu-kupu di rambutnya telah menghilang. Dia melompat turun dari pohon dan memotong penghalang cahaya emas pelindung untuk turun ke magma di bawah. Dia melepaskan indera ilahi untuk mencari mereka. Sebuah batu berkilauan yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni merah mengalir keluar dengan gelombang besar magma merah. Batu pemogokan ilahi itu penuh dengan sukacita. Itu telah melahap sejumlah besar objek spiritual selama beberapa hari terakhir ini, mengisi dirinya dengan spiritualitas. Jika orang lain melihatnya, mata mereka akan segera menjadi merah karena keserakahan. Ini adalah bahan harta karun tertinggi tingkat atas. Itu menjadi lebih dan lebih luar biasa. Cahaya berkilauan mengalir di sekitar permukaannya. Dengan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Itu akan menjadi harta karun tertinggi yang lahir secara alami dengan sendirinya tanpa perlu memiliki formasi apapun yang diukir di atasnya. Itu bisa menjadi senjata paling kuat itu sendiri. Shihao melambai. Batu mencolok menyelam yang tembus cahaya dan hangat mendarat di telapak tangannya. Itu melepaskan bintik-bintik kemegahan yang cemerlang. Semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut. Itu bisa menjadi harta karun tertinggi di masa depan. Dia berkata dengan lembut. Dengan gerakan tangannya, itu dilemparkan ke dalam cairan merah. Daerah di bawah segera runtuh dan gelombang merah tak berujung mencapai tinggi ke langit. Batu pemogokan ilahi mengeluarkan teriakan aneh. Sejumlah besar cahaya merah mencapai ke langit, menciptakan pemandangan yang benar-benar spektakuler. Itu menyentak pantatnya karena terus memuji Shihao dengan semua yang dimilikinya. Kakak, kamu adalah cahaya hidupku, yang membimbingku melalui lautan berkabut ke pantai, memungkinkanku untuk melampaui keduniawian. Dengan mengikuti Shihao, itu telah menuai manfaat dari peluang besar lagi dan lagi. Saat ini, itu tidak akan pergi bahkan jika dipukuli. Itu terus-menerus menjilat padanya. Itu berubah menjadi batu kecil merah dan tergantung di rambut Shihao lagi. Di sisi lain, kupu-kupu kaisar muncul. Itu melepaskan fluktuasi aneh. Itu menempel pada penghalang dan menyerap cahaya keemasan. Itu juga menerima manfaat besar. Meskipun masih dalam bentuk serangga emas, ada selaput transparan tipis di kedua sisi tubuhnya. Mereka seperti sayap tembus pandang, memungkinkannya terbang. Ada begitu banyak cairan air flame di sini. Jika saya tidak membawa beberapa, itu akan sangat sia-sia. Sisi nakal Shihao benar-benar terungkap. Dia mulai ngiler terus-menerus. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya lagi, penduduk desa membutuhkannya, negara batu membutuhkannya, jadi prinsip yang dia kejar selalu, milikku, milikku, semua milikku. Dia membuka kotak perunggu berharga dan mengeluarkan Yuchen yang sangat cantik. Dia menggunakan kotak berharga interspatial untuk menyerap cairan yang berapi-api. Ini adalah, pakaian putih Fairy Yuchen adalah putih yang indah, elegan dan indah. Jenis kecantikan ini tidak termasuk dalam dunia manusia. Mereka yang melihat pemandangan ini tidak akan berani mempercayai apa yang mereka lihat. Chan-chan, aku sedang mengumpulkan barang-barang untuk pernikahan kita. Ketika kita kembali, mari kita melahirkan seorang anak yang memiliki garis keturunan terkuat. Shihao menggodanya dan membelai dagunya yang putih berkilau. Suara gemuruh terdengar di udara. Gelombang merah membentang ke langit, cairan api tanah melonjak ke dalam kotak berharga dan esensi spiritual meresap ke tempat ini. Sayangnya, dunia yang berharga ini tidak sebesar itu. Ruangnya terbatas,
Tapi itu masih jumlah yang menakutkan. Anda harus memahami bahwa ini adalah cairan spiritual. Pada akhirnya, Shi Hao menyegel Yu Chen di dalam kantong surga dan bumi. Cairan spiritual ini berapi-api dan berbahaya. Panasnya sulit untuk ditahan, dan hanya kotak berharga interspatial yang cocok untuk menahannya. Itu membuat Shi Hao sedikit menyesal, karena kantong surga dan bumi lebih besar. Kita juga harus naik. Ada peluang besar di atas pohon emas. Shi Hao membawa mereka bersamanya dan bergegas menaiki pohon kuno yang agung dan tak berujung. Pohon emas itu melepaskan sejenis kekuatan ilahi yang beriak. Terlepas dari apakah itu daun, cabang, atau kulit pohon, itu semua adalah harta yang tak ternilai. Setiap bagian yang jatuh akan mengandung energi ilahi. Sayangnya, itu kokoh dan abadi, jadi sulit bahkan sepotong kulit emas pun jatuh. Semakin tinggi dia naik, semakin heran Shi Hao. Pohon kuno ini terlalu luar biasa, terutama daun emas, yang masing-masing menopang dan memelihara bintang. Ini adalah legenda sejati. Batu pemogokan ilahi berteriak ketakutan. Mungkin bisa dikatakan bahwa sebuah legenda sedang dimainkan. Begitu, pohon purba ini sedang mengalami kelahiran kembali dan tidak bisa dianggap sebagai pohon matahari lagi. Itu melampaui dirinya sendiri dan saat ini berkembang menjadi pohon dunia. Batu pemogokan ilahi berbicara. Shi Hao tercengang. Apakah itu akan menciptakan dunia lain? Dia juga merasa bahwa ini telah lama melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pohon matahari kuno. Pohon emas yang sangat besar ini sangat besar dan abadi, seolah-olah sedang menciptakan langit dan buminya sendiri. Di masa lalu, pohon kun telah menjadi pohon dunia yang menghubungkan semua wilayah. Itu adalah jembatan antara manusia dan dewa, tapi sayangnya jatuh selama pertempuran besar. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, akankah pohon emas kuno ini juga menjadi pohon dunia? Aku tidak bisa mengunyahnya. Bahkan jika aku bisa, aku tidak akan bisa mencernanya. Batu pemukul suci itu bingung. Itu mengunyah dengan suara kengci-kengci untuk waktu yang lama, tetapi kulit pohon emas tidak bergerak sedikit pun. Itu hanya bisa melahap zat jenis tanah atau batu. Ia berpikir bahwa karena kulit pohon emas itu dekat dengan logam, ia mungkin bisa memakannya, tetapi ia tidak bergerak sedikit pun. Kupu-kupu kaisar bersinar. Rasanya lebih khawatir bahwa pohon dunia ini yang saat ini sedang berubah. Sayangnya, ada roh di pohon ini. Itu melepaskan kemegahan suci dan melakukan perlindungan diri, mencegah daunnya dikunyah. Ini adalah obat ilahi. Jika sepotong bisa dimakan, maka itu akan menjadi kesempatan alami yang luar biasa. Shi Hao memanjat sambil mencoba mengeluarkan sepotong. Sayangnya, pohon ini abadi dan sulit ditebang. Meskipun kupu-kupu kaisar adalah surga yang menentang, itu masih dalam bentuk larva. Ketika mendarat di daun yang lembut, itu hanya bisa menyerap sedikit sumber kemegahan emas untuk memberi makan dirinya sendiri. Namun, ini masih cukup untuk membuat Shi Hao terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat. Selaput di sekitar tubuh serangga emas menjadi semakin berkilau dan gemerlap. Sayang sekali. Jika kupu-kupu kaisar bisa memakan pohon matahari, maka itu pasti akan berubah. Dia berkata dengan lembut. Cepat dan cepat ke atas. Ini adalah pohon dunia. Lupakan Chaotic Ancient Palace, hanya pohon ini saja yang merupakan salah satu kekuatan alam terbesar di dunia. Itu mungkin menghasilkan hal-hal seperti buah dunia. Jika kita bisa mendapatkannya, maka itu akan menjadi tantangan surga. Batu mencolok ilahi berkata. Shi Hao tergerak. Dia dengan cepat bergegas. Pohon ini menembus awan dan memasuki surga. Sehelai daun emas bisa menopang gunung. Seolah-olah mereka memasuki dunia dongeng,
membuat orang lain merasa seolah-olah semuanya agak tidak nyata. Shi Hao meningkatkan kecepatannya. Ketika dia melihat bahwa Kaisar Kupu-Kupu dapat menyerap sedikit kemegahan ilahi, dia meninggalkannya di bawah untuk perlahan menyerapnya. Mungkin itu memiliki peluang untuk menerobos. Setelah melanjutkan selama beberapa hari, Shi Hao dan batu pemukul ilahi tidak tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan. Mereka merasa seolah-olah sudah meninggalkan wilayah ini. Meskipun mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa berlari, mereka masih menempuh jarak yang sangat jauh. Cahaya 5 warna menyala. Sebuah artefak magis tiba-tiba muncul. Itu menyerang bagian belakang kepala Shi Hao dengan ganas dan akurat. Itu adalah tanduk rusa yang berisi kekuatan ahli tertinggi. Shi Hao dengan ringan menggeser tubuhnya, dengan terampil bergerak ke samping. Dia melihat rusa 5 warna, dan sekarang, dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia penuh dengan niat membunuh. Ini justru individu yang menyerang. Kamu lagi! Shi Hao sudah bertemu sebelumnya. Kamu cukup berani. Anda bahkan bukan ahli tertinggi, namun Anda berani datang ke sini. Jika Anda menyerahkan semua harta magis Anda, saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda. Rusa 5 warna itu sangat langsung dan tidak menyembunyikan niatnya. Kenapa harus saya? Shi Hao bertanya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ini sebenarnya adalah medan perang kuno. Ada beberapa makhluk yang datang ke sini di era kuno. Ada beberapa sisa kerangka di batang dan cabang pohon, dan bahkan lebih banyak lagi yang bertumpu pada daun emas, menciptakan pemandangan yang agak aneh. Ini jelas merupakan pohon dewa, namun ada pemandangan yang mengerikan di sini. Kultivasi adalah pertempuran itu sendiri. Yang lemah memangsa yang kuat. Saya seorang ahli tertinggi, dan Anda adalah penggarap pengaturan formasi yang tidak signifikan. Rusa 5 warna berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia dengan ringan menunjukkan. Tanduk rusa itu kembali dan dengan cepat membesar. Itu menyebarkan cahaya ilahi 5 warna, menenggelamkan Shi Hao di bawahnya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dada Shi Hao bersinar, dan kemudian hamparan simbol misterius muncul, berubah menjadi cincin cahaya dan mengelilinginya di dalam. Kekuatan rusa 5 warna tidak bisa menembus, dan tanduk rusa itu benar-benar mulai pecah. Kekuatan macam apa ini? Rusa 5 warna tercengang, menolak untuk percaya apa yang dilihatnya. Shi Hao sangat menentukan. Dia berubah menjadi pelangi ilahi dan bergegas. Simbol di sekelilingnya membentuk cincin suci, mengelilinginya dan mencegah semua serangan mendarat di tubuhnya. Rusa 5 warna mengaktifkan teknik berharganya lagi. Pada akhirnya, mereka semua benar-benar larut, tidak mampu menembus penghalang cahaya. Selain itu, Shi Hao segera menutupi tubuhnya dengan simbol. Mereka seperti kitab suci, sepenuhnya menampilkan misteri mendalam mereka. Mereka menyerang dengan kekuatan ilahi tertinggi. Rusa 5 warna tercengang. Ini hanya ahli pengaturan formasi, namun kekuatan surgawinya sebanding dengan ahli tertinggi. Namun, mengapa teknik berharga ini membuatnya merasa takut? Dia berbalik dan pergi. Untuk seorang ahli tertinggi, lari dari pembudidaya Formation Arrangement Realm adalah penghinaan besar. Namun, saat ini, dia tidak bisa khawatir tentang itu. Indra ilahi seorang ahli tertinggi yang tajam, memungkinkan mereka untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Mereka memiliki jenis naluri yang tak terduga. Dia merasa bahwa jika dia tidak mundur sekarang, pasti ada bahaya kematian di bawah serangan ini. Namun, reaksinya terlalu lambat. Kedua belah pihak terlalu dekat, dan karena dia terlalu percaya diri sebelumnya, menjadi sulit baginya untuk segera pergi. Selain itu, kecepatan Shi Hao terlalu cepat,
dan teknik berharga ini juga dapat mengganggu indera rusa 5 warna. Ketika dia mendekat, dia bahkan bisa menghilangkan indera ilahinya. Itu segera tercakup di bawah kekuatan kemampuan misterius ini. Tidak! Dia berteriak keras. Tubuh yang melindungi simbol di sekelilingnya musnah. Beberapa artefak berharga muncul dari tubuhnya satu demi satu, tetapi pada akhirnya, mereka masih benar-benar hancur. Mereka seperti kayu busuk sebelum cahaya ilahi itu dan langsung meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia penuh ketakutan. Mereka dipisahkan oleh alam kultivasi yang hebat. Dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator formation arrangement realm yang dapat menyerang seorang ahli tertinggi sebelumnya kecuali mereka menggunakan beberapa jenis harta rahasia. Ini mematahkan penalaran normal, itu makhluk tertinggi tahap awal. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia melepaskan raungan panik dan mencoba berjuang bebas. Kemudian, simbol-simbol ini turun, menutupi dirinya di dalam. Tubuhnya terus-menerus layu, dan kemudian dia dibakar. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat ini. Orang aneh. Batu pemogokan ilahi bergumam. Shi Hao berpikir lama. Keyakinannya pada simbolnya sendiri meningkat dalam jumlah besar. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia pikirkan. Rusa 5 warna sedang mencari sisa-sisa di dalam medan perang kuno ini. Karena tidak cukup kuat, ia selalu tertinggal di belakang yang lain. Namun, itu cukup hati-hati. Itu tidak pernah diharapkan untuk bertemu Shi Hao. Dia ingin mengambil keuntungan dari lawan yang lemah, namun pada akhirnya, dia mati. Setelah bergegas melewati medan perang kuno ini, kabut emas di atas memenuhi udara. Mereka menjadi semakin misterius. Beberapa daun sebenarnya memiliki bangunan yang berdiri tegak. Ini ditinggalkan oleh beberapa orang kuno. Selain itu, ada beberapa patung batu juga. Mereka semua dibangun di atas batang pohon emas dan daun besar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Aku sudah sampai. Shi Hao akhirnya melihat istana kuno Chaotic. Itu tepat di atasnya. Dia telah mencapai puncak pohon emas. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa sosok. Mereka bergerak di sekitar gunung ilahi di sebelah istana kuno dan bertarung dengan intens. Ada gunung. Shi Hao tercengang. Kekacauan utama melonjak. Gunung ini tidak jelas. Aura yang kuat mengelilinginya. Ini adalah gunung dunia yang dihasilkan oleh pohon dunia. Ini adalah ciptaan alam yang luar biasa. Cepat dan pergi. Batu pemogokan ilahi berteriak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.